Give me some real competition. That's right. All day. We can do this all day. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ring of Death yang dirilis pada tahun 2008. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita akan diperlihatkan suasana sebuah penjara yang dikenal paling ekstrim dengan tingkat keamanan maksimum di bagian negara Kenspil yang dipimpin oleh seorang sipir bernama Carl Gallon, yang mana pada tempat ini dijadikan sebuah arena pertarungan underground oleh para tahanan yang diatur langsung oleh Gallon demi suatu bisnis online yang dia kerjakan. Very good. Kemudian scene berganti menampilkan seorang pria bernama Barker Wyatt, seorang mantan polisi yang diberhentikan karena aksi kekerasan yang dia lakukan saat bertugas pada 3 tahun yang lalu. Barker memiliki seorang putra bernama Tommy yang terlihat begitu dekat dengannya, yang kini tinggal bersama mantan istrinya yang bernama Mary. Singkat cerita, suatu hari Barker kedatangan tamu yang tak lain adalah mantan mitranya dulu saat dia masih aktif di kepolisian, bernama Steve James, yang kini telah naik kelas menjadi agen FBI. Jadi kedatangan Steve ini adalah untuk menawarkan Barker sebuah job yang berhubungan dengan penyelidikan yang telah Steve temukan mengenai penjara di Kenspil yang diduga telah melakukan pertarungan ilegal yang dijalankan oleh kepala sipirnya. Barker nantinya akan diminta menjadi seorang narapidana selama penyelidikan berlangsung. Dan apabila misi tersebut berhasil, Steve menjanjikan sebuah pekerjaan di FBI untuk Barker dan juga uang yang banyak untuk keluarganya. Mendengar hal tersebut, Barker pun tampak memikirkannya. Di tempat lain, kepala sipir Golan terlihat sedang berbicara dengan mitra bisnisnya yang bernama Mr. Wetton mengenai bisnis pertarungan ilegalnya tersebut yang kini telah berkembang. Sementara itu, Barker yang mendapat tawaran job dari Steve membawanya kembali teringat dengan masa lalunya sebagai anggota kepolisian yang ditampilkan begitu barbar dalam menangani sebuah kasus hingga membuatnya diberhentikan. Barker rupanya benar-benar telah memikirkan pekerjaan yang ditawarkan oleh Steve. Untuk itu dia pun kemudian pergi menemui anaknya yang dia anggap sebagai perpisahan kecil sebelum dia melakukan misi tersebut. Setelah itu dia pun langsung menemui Steve untuk menyetujuinya. Steve menjelaskan di penjara tersebut dia memiliki seorang mata-mata yang bertugas sebagai penyalur informasi untuknya, yang dari orang itulah Barker nantinya dapat mengirimkan informasi yang dia dapat kepada Steve. Sebagai langkah awal agar bisa masuk penjara tersebut, Barker pun memulainya dengan membuat suatu masalah dengan sengaja menghajar seorang polisi, yang mana hal tersebut akhirnya berhasil membuatnya harus terjerat dalam suatu hukum. Barker yang kini telah berstatus sebagai tahanan langsung dikirim ke penjara bagian Kenspil. Di tempat ini dia bertemu dengan sesama tahanan lainnya yang bernama Lancer, hingga kemudian bertemu dengan kepala sipir yang bernama Golan yang sedang memperkenalkan dirinya beserta penjara yang saat ini dia kepalai. Nampak baru beberapa hari Barker berada di tempat ini, dia langsung dijadikan kandidat sebagai calon petarung oleh Golan, yang saat ini memang benar sedang menjalankan sebuah pertarungan yang dia jalankan bersama orang-orang kaya bersamanya. Diperlihatkan Golan yang sedikit psikopat ini telah menganggap penjara ini sebagai rumahnya. Singkat cerita, Barker yang merupakan orang baru di penjara ini mulai berkenalan dengan para tahanan lainnya seperti Michelle yang bersebelahan tahanan dengannya, hingga O'Reilly yang baru saja melakukan pertarungan tadi malam. Di saat bersamaan, diperlihatkan mantan istrinya Barker dan juga anaknya yang tak tahu kenapa ayahnya yang tiba-tiba di penjara tersebut nampak begitu merindukan sosok Barker. Kembali ke area penjara, Michelle menjelaskan tentang struktur para penghuni penjara ini kepada Barker. Dari orang-orang yang dianggap lemah hingga seorang penguasa di tempat ini bernama Milton, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Presiden. Nah, pada momen ini, nyali Barker akhirnya mulai menjadi sorotan setelah dirinya menyelamatkan Lancer yang saat ini sedang dibully oleh 2 orang tahanan lainnya. Hingga pada puncaknya dirinya harus diadu dengan kedua orang tersebut
Walau pada akhirnya Barker dengan mudah dapat mengalahkan mereka berdua. Atas hal itu, Barker pun harus berhadapan dengan Golan, yang rupanya adalah seorang mantan petinju yang kini sedang memberinya nasihat. Setelah kejadian itu, Mary datang dengan maksud untuk membantu mantan suaminya itu keluar dari tempat tersebut. Namun, Barker yang sedang menjalankan misi itu tentu saja menolaknya. Nampak Barker yang tak menghiraukan Mary itu memancing Coulson, si asisten Golan, untuk mengejeknya hingga sempat membuat pertikaian kecil di antara mereka. Dan pada malam harinya, saat pertarungan underground sedang berlangsung antar para tahanan, terlihat Golan menghubungi Mr. Wheaton dengan mengatakan bahwa pertarungan selanjutnya akan sangat menaikkan potensi bisnisnya, yang ternyata menunjuk pada Barker yang pada malam hari ini akan melakukan pertarungan perdananya. Disaksikan langsung oleh Mr. Wheaton dan rekan-rekan bisnisnya yang lain, Barker pun dipaksa bertarung dengan salah satu tahanan yang begitu kuat hingga mampu mengimbangi Barker. Namun untungnya Barker berhasil mengalahkan pria tersebut. Setelah pertarungan itu, Golan menghampiri Barker yang beristirahat untuk memperingatkan bahwa dialah sang pengendali di tempat ini yang memegang alih para tahanan tentang kapan mereka bisa bebas. Barker yang kembali ke sel kemudian akhirnya bertemu dengan kakek yang dimaksud oleh Steve sebagai mata-matanya, dan kemudian langsung mengirimkan secarik informasi yang dia selipkan melalui sebuah buku untuk dikirimkan kepada Steve yang telah menunggu informasi seputar penjara ini darinya. Besok harinya pada saat jam santai, Barker kembali mendapat informasi dari O'Reilly yang menemuinya, yang menjelaskan tentang pertarungan para tahanan di tempat ini, yang rupanya menjadi lahan judi bagi para orang-orang kaya yang berbisnis dengan Golan. Setelah itu, pada saat mereka makan, Barker kembali berkenalan dengan salah seorang tahanan bernama Chow, yang menjelaskan tentang si bos presiden yang dicap sebagai petarung terkuat. Nah, di tempat ini, Barker akhirnya memulai face-to-face-nya untuk pertama kali dengan presiden, yang pada saat itu ingin berniat menghajar Lancer yang telah membuatnya kesal. Hingga pada akhirnya berhasil dipisahkan oleh Miss Sally yang berhasil meleraikannya. Beberapa saat setelah itu, Barker yang sudah lama berada di tempat ini kemudian menghubungi anaknya, mengisyaratkan bahwa dia begitu merindukan sosok anaknya tersebut. Barker kemudian kembali mengirimkan informasi tentang penjara ini kepada Steve melalui sebuah buku yang dia pinjam dari kakek Pop, yang mana hal tersebut mulai menaruh kecurigaan dari Miss Sally. Hingga kemudian jadwal pertarungan yang menunjuk pada dirinya pun kembali digelar, yang kini mulai membuat Mr. Wheaton dan antek-anteknya terlihat mulai menyukai karakter Barker yang begitu kuat, karena kembali berhasil mengalahkan pria yang dikirim oleh Golan, hingga membuat si kepala sipir yang psikopat itu kembali menyentil sosok mantan istrinya Barker yang tentu saja membuat Barker begitu emosi. Nah, setelah kejadian itu, sosok masa lalu dari Golan kembali diperlihatkan, yang menampilkan tentang dirinya yang memiliki masa lalu pahit saat masih aktif sebagai seorang petinju, yang rupanya telah dipermalukan oleh musuhnya. Besok harinya, Mary kembali mencoba untuk menemui Barker, namun sayangnya niatnya tersebut terhalang oleh Coulson yang tak mengizinkannya. Sementara itu, Barker yang kembali berniat untuk mengirimkan informasi, tak menyadari bahwa misinya tersebut telah diketahui oleh Miss Sally yang sengaja memantaunya. Di tempat lain, Golan diperlihatkan bertemu dengan Mr. Wheaton yang mengatakan bahwa bisnis yang mereka jalani berdua saat ini begitu melejit setelah kedatangan Barker yang begitu memikat hati para pelanggannya. Kembali ke penjara, Barker dan O'Reilly yang sedang nyantai tiba-tiba dikejutkan dengan Lancer yang telah diserang oleh seseorang hingga membuatnya sekarat, yang tak lain ternyata adalah ulah dari presiden. Melihat tak ada seorang pun yang peduli dengan keadaan Lancer yang sekarat, Barker begitu murka dan berniat untuk menghajar presiden. Namun sialnya aksinya tersebut dihentikan oleh para tahanan lain yang rupanya menginginkan agar pertarungan tersebut terjadi di arena pertarungan sesungguhnya. Sementara di tempat lain, Mary yang kini bingung harus melakukan apa untuk mengeluarkan Barker, terlihat mulai meminta bantuan kepada Steve untuk menyelamatkan mantan suaminya itu. Kembali ke penjara, Barker yang kini mendapat reputasi baik sebagai petarung di penjara ini, mendapat sebuah hadiah berupa seorang wanita cantik untuk menemaninya in the Hoy. Namun, Barker menolak tawaran tersebut dikarenakan imannya yang begitu kuat.
Singkat cerita, pertarungan selanjutnya pun akhirnya digelar, yang pada kali ini menampilkan pertarungan ekstrim antara Aureli melawan si ganas presiden. Dikarenakan pertarungan tersebut tak imbang, si presiden pun akhirnya tentu saja keluar sebagai pemenangnya setelah berhasil mengkoekkan Aureli dengan begitu mudah. Yang mana pada akhirnya kabar koeknya Aureli tersebut kini telah sampai ke telinga Borke yang mulai menyimpan dendam kepada presiden yang telah mengkoekkan orang yang telah dianggap teman oleh Borke tersebut. Sementara di tempat lain, Steve mulai menyadari tentang Borke yang menurutnya kini sudah tak lama mengirimkan informasi dari penjara tersebut, yang rupanya surat informasi itu telah ditahan oleh Golan yang kini telah mengetahui misi yang sedang dijalankan oleh Borke itu. Tak hanya Borke, status kakek Coop sebagai perantara pun akhirnya terbongkar, yang kini harus membuatnya koek di tangan anak buahnya Golan. Sementara Borke yang telah ketahuan menyamar, mendapat siksaan dari Golan yang ingin mencari tahu tentang sosok yang telah mengirim Borke ke penjara ini. Namun Borke tetap bungkam untuk memberitahukannya, hingga kemudian dia diberitahu Golan tentang sosok Miseli yang telah berkhianat kepadanya, yang kemudian langsung dikoekkan Golan di hadapannya. Merasa kecewa dengan Borke yang tak kunjung memberitahukan orang yang telah mengirimkannya, Golan pun kemudian mengacam Borke dengan berniat akan menculik anak dan istrinya, yang tentu saja hal tersebut membuat Borke begitu marah. Sementara di tempat lain, Steve diperlihatkan pergi menemui Mary dan kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Borke yang merupakan hasil dari rencana yang telah dia sepakati bersama Borke. Hingga tak lama kemudian, Coulson bersama anak buahnya yang dikirim Golan untuk menculik Mary dan anaknya akhirnya datang. Pertikaian pun akhirnya terjadi. Coulson berhasil menculik Mary dan Tommy, bahkan dia juga berhasil melumpuhkan Steve, walaupun pada akhirnya Steve berhasil selamat berkat bantuan rumpi anti peluru yang dia kenakan. Merasa misinya telah berhasil, Golan kemudian mengundang Mr. Wetton untuk menonton secara langsung pertarungan besar yang akan dia jalankan pada malam hari ini. Dengan Mary dan Tommy yang kini berada di sisinya, Golan bermaksud akan membuat sebuah pertarungan besar yang melibatkan Borke, yang tentunya akan disaksikan langsung oleh Mary dan juga Tommy. Di tempat lain, Steve yang selamat terlihat kini akan melakukan sebuah pergerakan untuk menangkap Golan bersama timnya yang kini telah dia panggil. Kembali ke tahanan, Borke yang akan menjalani pertarungan final menyadari tentang keberadaan dua orang yang dicintainya yang kini telah hadir untuk menonton pertarungannya. Tak tanggung-tanggung, pada partai ini Borke harus berhadapan dengan sosok presiden si penguasa, yang mana pada pertarungannya, Borke terlihat begitu susah payah dalam menghadapi presiden yang begitu luar biasa ini. Hingga pada puncaknya, Borke pun akhirnya berhasil menumbangkan sang presiden, walaupun tanpa harus mengkoitkannya. Terlihat, Golan yang merasa tak puas dengan hasil tersebut mencoba untuk turun tangan secara langsung untuk menghabisi Borke yang telah kelelahan itu. Di waktu bersamaan, Steve dan pasukannya diperlihatkan akhirnya telah tiba di tempat ini. Sementara di dalam lapas, Borke yang tak ingin mengkoekkan presiden malah mendapat serangan dari Golan yang muncul di belakangnya. Sementara itu, beberapa petugas di tempat ini dan juga Mr. Wetton yang ingin kabur akhirnya diamankan oleh pasukannya Steve yang telah masuk. Tak hanya itu, Coulson yang menyekap Mary dan juga Tommy pun tak luput dari pembalasan Steve yang langsung mengkoitkannya dengan begitu ekstrim. Hingga pada puncaknya, Golan yang kini terdesak itu pun akhirnya juga berhasil diamankan oleh pasukannya Steve. Borke dan keluarganya pun kini telah berhasil keluar dari penjara tersebut dengan selamat. Beberapa hari setelah kejadian itu diperlihatkan Borke akhirnya kembali wujud bersama Mary. Tak hanya itu, dia pun juga kini telah resmi diangkat menjadi anggota FBI bersama Steve yang telah kembali menjadi mitranya. Sementara di tempat lain, Golan yang kini telah berstatus sebagai tersangka terlihat dikirim ke penjara yang dulunya merupakan tempat di mana dia menjadi penguasa. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.